Gen 103,1 FM Wanipol, seperti yang sudah kita sounding dari kemarin. Waktu pertama kali ya tim dari Gen FM update kalau Coki pelesiran di Universitas Putra, langsung semuanya banyak yang komentar, loh kuliah lagi, amin. Kan berawal dari doa ya. Nah malam ini Sobat Gen, Coki emang lagi pelesiran, lagi bener-bener kunjungi tempat-tempat yang istilahnya bisa bikin kamu tuh wawasan untuk nantinya siapa tahu ada kepikiran untuk ngelanjutin yang namanya program S1 atau mungkin program S2 atau mungkin yang standarnya harus yang internasional, harus yang kece banget. Nah kebetulan sekarang ini Coki ada di Universitas Ciputra Surabaya, lagi di International Business Management ya, International Class. Kebetulan di sini ada Pak Niko. Halo. Selamat malam Pak Niko. Malam Pak Coki, luar biasa nih. Sobat Gen. Iya. Sehat Pak? Seger Pak. Seger banget. Jadi Sobat Gen, Pak Niko ini selaku Vice Head Management International Class. Itu dia. Di sini juga ada mahasiswa yang kece banget. Ada cewek cantik. Waduh. Ada Jacqueline Angelina. Hai Jack. Halo, malam Kak Coki, malam Sobat Gen. Kamu sehat? Sehat, semoga ya, terus sehat ya. Harus sehat dong. Jacqueline ini semester 3 ya? Iya, masih semester 3. Waduh, kita tuh kayak seumuran banget loh. Ya. Banget. Masih bisa temenan kok kita. Iya beneran. Kamu di sini ngambil jurusan apa Jack? International Business Management, International Class. Nah, underline, bold, italic ya, Iya. International Class. Iya. Nah itu dia. Tapi saya ngobrol dulu nih sama Pak Niko. Pak Niko kalau ngomongin soal tagline dari International Business Management by Universitas Ciputra ini sendiri, tagline-nya itu Creating World Class Entrepreneur. Betul. Nah ini apa sih Pak yang ditawarkan dari Universitas Ciputra sendiri? Iya. Jadi kita berangkat dari visi dari Pak Ciputra ya pasti ya, sebagai pendiri Universitas Ciputra kan. Nah, Creating World Class Entrepreneurs itu maksudnya kita menciptakan entrepreneurs kelas dunia gitu. Nah, international class dibuat untuk menjembatani itu. Ya jadi anak-anak kita seperti Jacqueline atau yang lain-lain itu kita pastikan mempunyai international class standard satu. Ya. Yang kedua mempunyai networks internasional. Jadi bukan hanya jago di kandang gitu kan. Betul. Kita juga harus melihat dunia yang lain gitu ya, supaya bisa bukan hanya bisnisnya akan jadi lebih baik, tapi juga mindset ya kan, apa yang bagus di luar kita bisa adaptasi. Seperti itu kira-kira ya. Nah, saya menarik nih obrolan dari Pak Niko. Ini mencetak generasi atau lulusan dari sini yang standarnya harus internasional. Nah, perannya seperti apa sih Pak dari istilahnya dari Universitas Ciputra yang sejauh ini yang sudah dicetak atau mungkin lagi on progress? Baik. Yang lagi on progress lah, kita mulai dari yang terakhir ya. Nah, teman-teman Jacqueline misalnya atau beberapa seniornya kan saat ini sudah berangkat ke luar negeri ya. Ada 5 yang sudah berangkat. Bisa. Udah di open nih untuk boarding internasional. Jadi 5 anak-anak kita itu thank God mereka sekarang ada di London 1, ada di Roma Italia 1, ada di Hongaria 3. Ya. Dan itu menjadi apa ya, suatu role models buat juniorsnya seperti Jacqueline misalnya atau teman-teman yang lain. Atau juga yang baru masuk supaya mereka juga bisa keluar gitu kan, bahwa di luar sudah terima gitu. Ya sebetulnya ada banyak lagi ya negara lain yang bisa terima selain Eropa. Itu kan Eropa semua kan. Sebetulnya seperti Amerika juga bisa. Makanya kita di international class kita siapkan juga ke Amerika gitu. Anak-anak yang mau misalnya transfer credit programs atau summer school programs kita siapkan. Karena again basis kita kan tadi ya, creating world class entrepreneurs gitu ya. Nah, ini jadi istilahnya kalau ada maba baru gitu ya, langsung nih diarahin next projectnya atau tujuan kedepannya seperti apa. Nah akhirnya dibuka ini nih, kalau mau ke London seperti ini caranya gitu. Kalau mau ke US ini caranya. Nah yang paling menarik Pak, biasanya kalau kampus itu kan selalu menawarkan namanya scholarship. Nah beasiswa ada juga nggak sih Pak untuk scholarship atau beasiswa yang standarnya internasional juga nih? Kalau scholarship ya memang pertama kan kita memberikan scholarship kepada anak-anak baru ya yang baru masuk. Mahasiswa baru itu mendapatkan scholarship misalnya yang star atau diamond atau platinum kita berikan gitu. Makanya mungkin berasa kayak MLM ya Pak. Star, diamond, platinum gitu ya. Betul. Jadi memang sayang kalau anak-anak baru yang mau masuk itu
tidak tahu itu sayang gitu. Makanya kita sekarang sampaikan gitu kan ke syaratnya seperti apa Pak Niko? Sebetulnya mereka harus apply gitu ya. Tinggal lihat misalnya Instagram kan ada Universitas Ciputra, Instagram tuh bisa langsung lihat di situ gitu. Silakan aja langsung lihat gitu. Atau kalau nggak Pak? Sama sekali nggak ribet gitu, sekali nggak ribet, mudah kan. Sekarang sangat semua kan mudah. Buka Instagram bisa langsung kan. Nah waktu itu Jacqueline juga apply-nya lewat Instagram atau lewat email atau lewat website atau kayak gimana? Pertama sih pas aku apply itu dari Instagram dulu ya. Soalnya siapa yang nggak buka social media these days, nggak mungkin lah ya. Scouting dulu dong, scouting dulu. Habis gitu aku langsung ke sini sih, karena kebetulan rumahku juga di Surabaya kan. Jadi langsung enak aja in person, dan marketing timnya sangat membantu sih menurutku, memudahkan proses banget. Aku udah dikasih list kayak perlu apa aja yang harus disiapin. Jadi bener-bener effortless dan gampang, nggak ribet. Mantap lah. Rasanya kuliah waktu pandemi seperti apa Jacqueline? Tahan dulu, jangan dijawab. Sobat Gen pasti juga penasaran gimana nih era-era pandemi seperti ini. Pokoknya jangan kemana-mana. Gen Papi itu Pelesiran masih di Universitas Ciputra, so stay tune terus cuma di Gen FM. Gen 103,1 FM Wanipol masih di Gen Papi itu Pelesiran di Universitas Ciputra nih. Masih ada Pak Niko sama Jacqueline. Ini mahasiswa dari Universitas Ciputra International Class. Kalau tadi sempat sedikit ke pending Jack. Gimana sih rasanya kuliah sekarang ini di era pandemi? Ada sukanya, ada dukanya gitu ya. Enak gitu di rumah, rasanya lebih santai, nggak usah cepet bangun pagi. Iya deh, soalnya ada Pak Niko. Kalau aku bilang susah dibuat lebih susah. Tapi tugasnya kayaknya banyak ya Bu. Enggak. Terus gimana? Berarti emang bener-bener semuanya tuh online? Semuanya ini benar-benar online. Meskipun kita ada plan pas itu untuk hybrid, jadi campur online, campur offline, tapi masih belum sempat terjadi gitu sih. Nah, kalau di sini itu kan yang beredar semuanya nih. Coki tuh mikirin sama teman-teman Coki juga. Mungkin ada sobat Gen juga yang lagi dengerin. Kalau ngomongin soal Universitas Ciputra itu adalah talking about entrepreneur. Harus bikin usaha. Nah, so far seperti apa Jacqueline? Secara kamu kan masih semester 3 nih hitungannya. Udah disuruh bikin usaha apa atau lagi udah di-push dari semester 1 dong. Dari semester 1? Dari semester 1 udah dipersiapkan dulu sih kita. Jadi kita udah disuruh cari peluang-peluang dan dari ide-ide kita semester 1 ini dikembangin terus. Bahkan sampai sekarang aku semester 3 ini hasil ide awalku gitulah dari semester 1. Jadi memang benar-benar udah diasah dari pertama masuk, yuk bikin bisnis yuk, pikirin yuk kira-kira peluang apa aja sih yang bisa kamu dapetin dari sekitarmu gitu sih. Sedikit flashback waktu semester 1 bikin project apa? Kamu bisnis apa? Aku pas semester 1 itu bikin recycling kayu. Jadi recycle kayu dari perusahaannya temanku. Jadi memang papanya punya pabrik kayu. Terus kita reshape jadi handcraft. Jadi meja, terus jadi kursi gitu. Terus kita sumbangin ke desa-desa gitu. Jadi lebih ke community service tapi juga sustainability gitu sih. Social entrepreneurship. Siap. Berarti ini semuanya adalah ya ini bagus ya sobat Gen ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita kuliah kita nggak ngerti tujuannya kemana, asal ngikut aja ya. Kalau di sini harus ditanamin pokoknya kuliah harus cuan dan cuan. Enggak dong. Enggak ya juga kan? dong. At least pengetahuannya gitu. Siapa tahu bisa ngelanjutin usaha keluarga tuh kayak gimana? Iya sih. Cuman kalau dari dosen-dosen ya yang aku suka banget di Ciputra ini kita juga dikasih tahu gitu tujuan utamamu tuh nggak cuman cuan. Tujuan utamamu tuh sebenarnya apa sih, bisnis apa yang bisa berkontribusi untuk sekitarmu, apa sih yang relevan, karena these days cuan aja itu nggak perlu sustainable gitu loh. Kadang cuan sesaat terus ya udah nggak ada lanjutannya. Dan sedangkan di sini tuh lebih ditanamkan gimana kamu bikin bisnis yang sustainable, ngikutin zaman sesuai sama keadaanmu gitu sih kerennya. Wah keren nih. Pak ini IPK-nya pasti bagus nih Pak. Aduh. Bukan saya ngomong ya, Tapi so far gimana nih Jacqueline? Istilahnya kamu dari semester pertama udah dikasih tahu harus bikin bisnis apa. Nah untuk nextnya pasti kan udah kayaknya tuh anak-anak zaman sekarang itu ini ya udah kayaknya pengetahuannya tuh semakin lama semakin luas gitu. Kamu nantinya seperti apa sih Jacqueline? Istilahnya target untuk nextnya? Kayaknya harus nih, mumpung aku kuliah di Universitas Ciputra.
Aku kalau di sini lebih mau banyakin experience sih. Soalnya di sini tuh banyak banget peluang untuk ikut banyak hal lah. Contoh mau organisasi. Oke, itu udah fix sih di sini banyak banget organisasi, event, dan eventnya ini sampai internasional gitu. Jadi relasiku juga pasti sampai internasional juga sih. Itu yang aku suka banget. Dan juga aku mau banget punya experience di luar negeri yang ditawarin oleh IBM IC ini. Oh baik. Nah untuk ke luar negeri sendiri kamu udah nargetin kemana? Atau ikut scholarship atau kayak gimana Jack? Mau dong scholarship. Rencana sih Eropa mungkin. Eropa. Amin loh ya. Amin. Ya. Susah nggak harus apply atau IPK-nya harus berapa atau kayak gimana? Oh kalau IPK harus dong bagus. Standarnya berapa aja kalau bisa untuk dapat scholarship itu sendiri? So far yang kamu tahu? 3.75 ya. 3.75. Tapi itu achievable sih untuk student seperti Jacqueline, pastinya achievable. Wah keren tuh ya. Jadi istilahnya bisa dibilang nggak cuma diem di sini aja, karena kesempatannya dan linknya ini yang nggak kebeli gitu kan ya. Banget. Dan ngerasa sangat dimudahkan ya. Nah saya penasaran nih Pak Niko, gimana sih caranya kalau misalnya Sobat Gen kepengen bener-bener bisa dan ngikutin sebagai mahasiswa Universitas Ciputra, apalagi untuk international class ini sendiri. Syarat-syaratnya tuh apa aja sih Pak Niko? Yang pasti kan ini baru masuk ya sebagai maba ya. Otomatis dia harus selesai dulu SMA. Ya kan itu pasti ya kan. Nanti kalau mau scholarship ya mereka harus bagus prestasinya di SMA. Nah, scholarship yang tadi saya sampaikan tuh ada star, ada diamond, ada platinum gitu kan. Nah, itu juga menjadi salah satu daya tarik buat anak-anak ya kan. Tapi mereka harus cepat gitu. Karena kan siapa yang cepat pasti dia yang dapat kan. Karena apa? Karena kelas kita kan juga terbatas. Siap. Ya misalnya di tahun ini kita menerima 100. Ya kita nggak bisa terima sampai 120 gitu kan. Ada yang full gratis nggak Pak? Ada, pasti ada dong. Namanya itu star. Ya kan? Pasti penasaran Sobat Gen, gimana caranya biar bisa kuliah gratis di sekolah di Universitas Standar Internasional. Jangan kemana-mana Sobat Gen. Gen Papi itu Plesiran masih akan lanjut tetap di Universitas Ciputra. So stay tune terus cuma di Gen FM. I want to say a big welcome to everyone. My name is Dr. Matthew Blaylock, and I'm one of the instructors at the International Business Management International class at Ciputra University. And we want to invite you today to take a look at our mini theater in the 15th floor of the new tower at Universitas Ciputra. Gen 103,1 FM Wanipol masih di Gen Plesiran nih, Gen Papi itu Plesiran di Universitas Ciputra Sobat Gen. Masih ada Pak Niko dan juga ada Jacqueline di sini. Halo. Sobat Gen. Kalau tadi sempat ada acara juga gitu kan ya. Jadi Sobat Gen ceritanya Jacqueline ini kita culik. Habis ngadain acara di bawah gitu kan ya, secara online pastinya. Ketemu sama teman-teman yang masih sekolah satu Indonesia. Ini standar internasional. Nasional ya? Acara apa sih atau lomba apa sih Jacqueline? Jadi nama lombanya itu FUTE. Jadi ini itu debate competition nasional untuk anak-anak SMA seluruh Indonesia. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Jakarta, Surabaya, Bali. Ya ini dalam bentuk British Parliamentary Style gitu sih. Ini annual event, acara tahunan juga yang dibikin sama. Ini tahun pertama, tapi rencananya maulah annual harus sih. Harus dong. Tapi gimana nih antusiasnya teman-teman yang udah ikutan? Antusias banget, keren banget debatnya, argumennya keren banget. Aku terpukau sih ngeliatnya anak SMA sekarang ambis-ambis ya. Oh baik. Ngebahas tentang apa sih atau ada tema-tema tertentu gitu? Oh tentang bisnis dong. Oh bisnis. Kan yang ngatur anak IBM IC, jadi pasti bisnis juga. Itu dia. Tapi bener-bener mereka nguliknya sedalam itu Jack. Oh nguliknya sedalam itu sih untuk anak-anak debatnya, mereka bener-bener deep. Ada kota-kota yang lain nggak istilahnya ini kayaknya nggak mungkin dari kota ini tapi ternyata ikutan juga. Dari Jakarta ada, Bandung. Kalimantan ada ya? Kalimantan ada Tanjung satu. Palas. Tanjung Palas satu ya. Tanjung Palas itu di mana ya? Coba kita cek di geografi deh. Google. Mohon maaf, saya perlu belajar lagi ya. Nah, tapi seru banget ya, Jack ya. Seru banget, keren. Asli. Nah, Pak Niko, kalau tadi sempat ngobrolin tentang beasiswa istilahnya, apalagi yang istilahnya gratis. Siapa sih nggak kepengen gitu, Pak Niko ya, bisa kuliah di tempat yang bagus, standarnya internasional. Syaratnya seperti apa sih, Pak Niko? Siapa tahu mungkin ada Sobat Gen yang mau banget nih kuliah di Universitas Ciputra. Ya, jadi yang paling utama itu adalah prestasi akademiknya di high schoolnya gitu ya. Di high schoolnya harus betul-betul bagus gitu.
Ya, tapi kalau mau lihat detail syaratnya, bisa hubungi langsung, namanya Hendra. Oke. Hendra di kita itu bisa dihubungi di 0811 3211 208. Oke, dengan Bapak Hendra. Hendra, ya dia memang Education Consultant Universitas Ciputra IBM International Class. Oke, bisa diulangi lagi Pak Niko, nomornya berapa? Ya, jadi bisa hubungi Pak Hendra ya atau Ko Hendra di 0811 3211 208. Oke, baik. Ya. Ini pendaftarannya sampai kapan Pak Niko? Lebih cepat lebih baik. Karena kan pasti scholarship kan juga terbatas juga gitu. Ya. Jadi faster better gitu kan. Seperti itu. Kuotanya Pak Niko? Kalau bicara detail misalnya kayak STAR ya. STAR itu kan 100% itu kan. Nah, itu pasti yang paling sedikit ya kan. Tapi ada lagi yang diamond misalnya itu bisa sampai 10. Nah, platinum ada platinum namanya itu tidak terbatas sebetulnya, tapi ya kelas kita kan seperti tadi saya sebutkan kan itu maksimal 100 misalnya. Nah, itulah batasannya gitu. Oke. Ya, tapi ya kita tidak tertutup kemungkinan kalau memang banyak sekali yang berminat ya kita harus tambah gitu kan. Baik. Tapi kalau kuncinya ya memang di SMA itu betul-betul hasilnya bagus ya. Siap. Ya, tapi tidak tertutup kemungkinan kriteria yang lain juga bisa dipertimbangkan gitu. Oke. Kalau ngomongin soal masalah kampus, persaingannya semakin banyak. Indonesia bagus-bagus kampusnya. Pasti. Apalagi kalau ngomongin soal standar internasional. Pasti. Apa sih Pak Niko yang dijanjikan sama Sobat Gen, at least yang istilahnya mau jadi maba nih, mau kuliah di sini. Kalau kalian kuliah di sini pasti bakal kayak begini dan ini nggak ada di kampus lain. Betul. Kita pasti kan seperti tadi Jacqueline sebutkan, kita mau menciptakan world class entrepreneurs gitu kan. Nah, world class entrepreneurs itu pasti ya di sini gitu. Oke. Ya kan? Bukan hanya misalnya Jakarta pun kita berani bersaing gitu kan. Yang menciptakan world class entrepreneurs juga hampir nggak ada juga di Jakarta gitu ya. Pengalaman saya di Jakarta misalnya. Berarti kalau kuliah di sini standarnya udah bisa sama banget sama kuliah di London. Betul. Di US begitu ya Pak? Betul, karena kita juga kan kurikulum kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan dengan standar internasional gitu kan. Jadi kan Pak Ciputra juga nggak sembarangan ya bilang creating world class entrepreneurs. Kan kita semua tahu siapa itu Pak Ciputra ya. Bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri kan dia juga terkenal gitu kan. Nggak mungkin dia nggak memberikan yang terbaik gitu untuk standarnya kita. Udah bukan standar yang ecek-ecek ya Pak ya, internasional ya. Betul. Jacqueline, ada tips nggak buat kamu, buat sobatnya yang mungkin yang kepengen apply di sini gitu, biar cepet ke approve gitu, Jacqueline? Tip aja pokoknya pas SMA banyakin kerja OSIS, banyakin ikut activity pokoknya di sini tuh yang penting kalian aktif, kalian mau untuk berkontribusi, pasti mereka bisa ngelihat passion kalian. Oke, siap. Kalau kepengen informasi lebih detail lagi, cek aja di Instagram. Betul. Universitas Ciputra. Betul. Semua informasi dikasih di sana semuanya Pak ya. Betul. Email atau apa Pak? Jadi yang paling penting itu kalau mau international class hubungi Ko Hendra. Nah, itulah kata kuncinya. Itu gitu. kuncinya. Itu kuncinya. Silakan hubungi dia di. Siap. Berarti nge-DM-nya, halo bisa ngobrol dengan Ko Hendra. Gitu. Itu kata kuncinya. Nah, selama pandemi ini bisa datang ke sini nggak sih Pak? Kalau satu-satu bisa kita layani ya. Bisa. Untuk lihat fasilitas ya silakan gitu. Pertama kita di lantai 15 ya silakan. Nah, kebetulan semuanya fasilitas lengkap banget dan semuanya di sini adalah standar internasional. Betul. Aduh, Pak Niko, Jacqueline, sebenarnya Coki kepengen ngobrol sampai subuh sebenarnya. Ngulik ngomong masalah pendidikan tuh kayak nggak kelar-kelar, apalagi standarnya bener-bener bagus banget. Anyway, thank you banget. Kita udah diajakin pelesiran di sini. Nanti kita bakal ngobrol dengan sesi yang berbeda lagi. Sehat-sehat dan salam buat teman-teman dari Universitas Ciputra ya. Thank you. Terima kasih. Sobat Gen, thank you. Oke. Pasti Sobat Gen, jangan kemana-mana. Lagu-lagu enak kita masih bakal lanjut. Pokoknya dengerin terus cuma di Gen Pap itu, cuma di Gen FM.